Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya talamidil mahbubin, la'allakum fi sihatin wa afiyatin. Semoga antum semua dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi senantiasa tetap semangat dalam menjaga ibadahnya, tetap semangat dalam menjaga kesehatannya, wabil khusus di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, ya talamidil mahbubin, kamal ada qabla nabtadi liqa'ana fi hadzal yawm, hayya bina naftah bil basmalah jama'atan. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama membuka pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya talamidil mahbubin, fi hadzal yawm lam nazal nahnu nata'allam al-lughah al-arabiyyah, wa khassatan fi hadzal sabah sanata'allamu nahnu an isti'mal al-af'al, yakni fi fi'l al-madhi. Jadi pagi ini kita masih membahas tentang al-lughah al-arabiyyah, dan khusus untuk pagi ini kita membahas madah tentang fi'il madhi. Oke, fi'il madhi atau fi'lul madhi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja lampau. Yuk, sebelum kita lanjut kepada apa sih fi'il madhi itu, ucapkan sama-sama setelah Ustaz. Zahabtu ilal fasli, zahabtu ilal masjid, jalastu alal kursi, akhadtul qalama. Baik, kelas. Nah, anak-anak semua, tadi adalah contoh-contoh kalimat yang kaitannya dengan fi'il madhi yang Ustaz bacakan tadi. Baik, anak-anak semua, kita lanjut. Berdasarkan waktu penggunaannya, fi'il madhi atau kata kerja, fi'il atau kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Jadi anak-anak semua, kalau kita lihat dari segi waktu penggunaannya, fi'il atau kata kerja itu dibagi menjadi 3 bagian. Apa saja 3 bagian itu? Al-awwal adalah fi'lul madhi. Ya, fi'lul madhi dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja lampau. Kemudian al-thani, yang kedua adalah fi'lul mudhari'. Oke, fi'lul mudhari' dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata kerja sedang atau akan. Nah, kemudian yang ketiga adalah fi'lul amr atau kata kerja perintah. Jadi Ustaz ulangi, kalau dilihat dari segi waktu penggunaannya, fi'il atau kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini bagian 1, bagian 2, dan bagian yang ketiga. Baik, lalu anak-anakku semua, ma huwa fi'lul madhi? Apa sih fi'il madhi itu? Oke, dalam bahasa Indonesia, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas, peristiwa yang terjadi di waktu lampau atau yang telah lalu. Jadi anak-anakku semua, fi'il madhi itu adalah kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan, untuk menyatakan semua aktivitas, kejadian-kejadian yang sudah lampau. Ya, al-misal, contohnya adalah, nah, kata betu. Baik, kata betu maknanya dalam bahasa Indonesia adalah saya telah menulis. Al-kalimatut tsaniyah, kalimat yang kedua, jalasta. Maknanya kamu laki-laki telah duduk. Nah, kemudian kalimat tsalitsah, akalti. Kamu perempuan telah makan. Baik, jadi kata betu, jalasta, dan akalti ini adalah contoh-contoh sederhana dari fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Yuk kita akan bahas pola kalimatnya. Baik, silakan semua melihat kepada tabel yang ada di slide ini ya. Di sini ada 7 kolom dalam tabel ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Nah, anak-anak semua, jadi yang kolom paling kanan ini disebut dengan kata dasarnya.
kata aslinya. Nah, ini semua fa'ala, jalasa, kataba, akala, dakhala, akhadha, dan zahaba ini adalah fi'il madhi atau kata kerja lampau. Nah, kata kerja lampau ini mulai fa'ala sampai zahaba ini akan mengalami perubahan kalimat ya apabila disambung dengan domir atau kata ganti. Ya, domir atau kata ganti ini nantinya mempunyai fungsi sebagai fa'il, subjek, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pelaku. Oke, mana saja domir itu? Ada dia laki-laki, kemudian ada dia perempuan, ada kamu laki-laki ditandai dengan ta, kamu perempuan ditandai dengan ti, kemudian saya ditandai dengan tu, kita atau kami ditandai dengan na. Nah, jadi mulai dia sampai dengan kita ini disebut dengan domir atau kata ganti. Sebetulnya dalam bahasa Arab itu banyak sekali kata ganti. Namun dalam pembahasan ini kita hanya membahas 6 kata ganti saja ya, yaitu untuk dia laki-laki, untuk dia perempuan, untuk kamu laki-laki, kamu perempuan, saya dan kita. Adapun kata ganti yang lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, yuk anak-anak semua kita mulai kepada perubahan kalimatnya. Oke, kata dasarnya adalah fa'ala. Fa'ala dalam bahasa Indonesia maknanya adalah telah melakukan atau telah mengerjakan. Kalau yang melakukan itu dia laki-laki, jumlahnya 1, maka kata kerjanya tidak mengalami perubahan. Tetap ya, sama dengan kata dasar. Kalau fa'ala menjadi fa'ala. Oke, kemudian jalasa maknanya adalah telah duduk. Oke, kalau yang melakukan itu dia laki-laki, maka kata kerjanya tetap menjadi jalasa. Ingat ya, kalau dia laki-laki tanpa perubahan. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau yang melakukan itu adalah dia yang akhwat atau perempuan? Maka kalau dia itu perempuan, kata gantinya ditandai dengan tak taknis, tak yang ada sukunnya, kemudian disambung di akhir kata fi'il madhinya. Aslinya adalah jalasa ditambahkan tak sukun menjadi jalasat. Maknanya dia perempuan telah duduk. Bagaimana kalau yang melakukan kamu laki-laki? Maka ditambah dengan ta. Ya, di akhir kata ditambah dengan ta menjadi jalas ta. Sinnya disukunkan menjadi jalas ta. Maknanya adalah kamu laki-laki telah duduk. Yang selanjutnya kalimat yang ketiga. Bagaimana kalau yang melakukan itu kamu perempuan? Kalau kamu perempuan ditandai dengan ti. Maka ti ini diletakkan di akhir kata fi'il madhi menjadi jalas ti. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah kamu perempuan telah duduk. Bagaimana kalau yang melakukan itu adalah saya? Maka kata ganti saya ditandai dengan tu. Tu ini disambung di akhir kata fi'il madhi menjadi jalas tu. Asal kalimatnya jalasa, ditambah tu menjadi jalas tu. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah saya telah duduk. Nah, selanjutnya bagaimana kalau yang melakukan itu adalah kita atau kami? Maka kata gantinya ditandai dengan na yang panjang ini ya. Na yang panjang ini diletakkan di akhir kata menjadi jalas na. Maknanya dalam bahasa Indonesia adalah kita telah duduk. Paham anak-anakku semua? Jadi kata fi'il madhi ini, kata dasar ini akan mengalami perubahan apabila disambung dengan kata ganti ini yang nantinya berfungsi sebagai subjek atau pelaku atau fa'il, kecuali dia laki-laki ya, itu tanpa perubahan. Paham tum? Baik, di sini ada kosakatanya fa'ala, maknanya adalah telah mengerjakan, jalasa telah duduk, akala telah makan, dakhala telah masuk, akhadha telah mengambil, zahaba telah pergi.
Nah, jadi sama ya. Kataba, kataba, katabat, katabata, katabati, katabetu, katabatna. Silakan diikuti ya panduan yang di atasnya ini. Tinggal disambung di akhir kata saja. Paham semuanya? Baik. Jadi kalau ada yang belum paham, silakan nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ya. Yuk kita lihat contohnya anak-anakku semua. Oke, di sini ada contoh kalimatnya. Al-awwal, jalasa Muhammadun 'alal kursi. Maknanya adalah Muhammad telah duduk di atas kursi. Nah, jalasa ini fi'il madhi, Muhammad ini adalah subjek atau fa'il pelakunya. Oke, kalimat yang kedua, katabatal kitabata. Katabatal kitabata. Maknanya adalah kamu laki-laki telah menulis sebuah tulisan. Nah, jadi katabata ini adalah fi'il madhi, asal katanya kataba, kemudian disambung dengan kata ganti ta atau yang menunjukkan kamu laki-laki yang melakukannya. Oke, kemudian yang ketiga, akaltil khubza. Kamu perempuan telah makan roti. Jadi akalti ini adalah fi'il madhi yang telah disambung dengan domir atau kata ganti ti yang menunjukkan kamu perempuan sebagai pelaku atau subjeknya. Ya, selanjutnya akhadtul qalama. Saya telah mengambil sebuah pulpen. Akhadtul qalama maknanya dalam bahasa Indonesia adalah saya telah mengambil sebuah pulpen. Jadi akhadtu ini adalah fi'il madhi yang telah disambung dengan kata ganti tu yang menunjukkan bahwa yang melakukan adalah saya. Paham semuanya? Oke, baik, ini adalah contoh kalimatnya. Yuk, next. Jadi kesimpulannya anak-anakku adalah al-awwal, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas atau kejadian di waktu yang lampau. Jadi segala aktivitas yang telah dilakukan di waktu yang lampau, untuk mengungkapkannya untuk menyatakannya kita menggunakan fi'il madhi. Kemudian kesimpulan yang kedua, fi'il madhi akan mengalami perubahan kata dari kata dasarnya sesuai dengan domir atau kata ganti yang berfungsi sebagai fa'il atau subjek atau pelaku dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti apabila dari penjelasan Ustadz tadi antum mendapatkan kesulitan, silahkan boleh ditanyakan ya. Bisa melalui Google Classroom, bisa melalui WA, telepon dan lain sebagainya. Oke, tugas kalian adalah tulislah di buku tulis fi'il madhi beserta kosakata yang ada di tabel tadi, lalu foto dan kirim di tugas Google Classroom ya. Jadi ini adalah tugas menulis kalian, jangan sampai lupa tugasnya. Jadi Ustadz akan mengambil nilai menulis kalian, yaitu kalian tulis fi'il madhi yang ada di tabel tadi berikut dengan kosakata yang ada di bawahnya. Fahimtum? Baik, anak semua, hakadha liqa'ana fi hadzal yaum. Semoga ada manfaatnya, semoga antum bisa paham semua. Bagi yang tidak paham boleh tanyakan kembali ke Ustadz ya. Wa atlubu minkumul afwa wa hayya bina nakhtatim liqa'ana fi hadzal yaum bilhamdalillah jama'atan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.